Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu dini hari ya, tanggal 25 Februari 2024, jam 02:29 waktu Indonesia Barat. Akan saya sampaikan update perolehan suara hasil Pilpres yang selama 2 hari kemarin KPU tidak mengupdate-nya karena ada sesuatu dan lain hal. Nanti saya jelaskan di belakang. Akan saya sampaikan dulu update terkininya perolehan suara Pilpres. Ini diupdate oleh websitenya KPU jam 02:00 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah jam yang lalu. Apakah ada perubahan dari update sebelumnya? Setelah 2 hari tidak update, ya ada perubahan sedikit. Perubahannya adalah bahwa persentase kekalahan Ganjar semakin kecil. Maksud saya menurun. Kalau persentase kekalahannya semakin besar ya, semakin besar kalahnya itu ya. Semakin kecil angka persentasenya. Bingung ya ngono. Kalau kemarin itu perolehan suaranya Ganjar masih 17%. Nah, setelah 2 hari berselang ini ternyata menurun perolehannya, persentasenya nggak nyampe 17%, tetapi 16,83%. Dengan perolehan suara sementara yang masuk ke Ganjar Mahfud sebanyak 20.434.000, sekian. Ya, jadi persentase perolehan suaranya menurun untuk pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu untuk perolehan suara 03, yakni 01 ya. Saya urut dari yang paling rendah di levelnya. Untuk Anies Caimin, persentasenya masih relatif sama, 24%. Ini 24,33%. Dengan perolehan suara sementara sebanyak 29.545.000, sekian. Sementara itu di ranking pertama masih tak tersalib dan tidak terkejar, tentu saja pasangan Prabowo Gibran yang kemenangan persentasenya itu 58,84%. Kemenangan Prabowo Gibran, perolehan suaranya di angka 58,84% dengan mengumpulkan suara sebanyak 71.441.000, sekian. Saya ulangi, suara atau perolehan suara dari Prabowo Gibran untuk sementara ini sudah masuk di pundi-pundinya sebanyak 71.441.000, sekian. Dalam kurung 58,84%. Nah, suara yang masuk yang diinput oleh KPU ini berasal dari 630.340 TPS. 630.340 TPS dari total jumlah TPS yang ada di kita sebanyak 823.236 TPS. Dan atau jumlah TPS yang sudah masuk, sudah diinput suaranya sebesar 76,57%. Ya, lumayan 2 hari nggak update, yang masuk pertambahan. Kemarin kan 75% ya, suara masuk ini sudah 76,57%. Untuk Pak Prabowo berarti tambah sekitar 5 juta. Kemarin sekitar 65 juta suara yang sudah masuk, sekarang 71.400.000 sekian, tambah 5 juta sendiri. Oke, itu update terkini hasil perolehan suara Pilpres masih tetap
Pak Prabowo yang di atas dan kayaknya sulit untuk dikejar. Jauh banget sih selisihnya. Masa 16% mau ngejar 58%. Oke, tentang kenapa kemarin selama 2 hari real count Pilpres ini tidak diupdate oleh KPU. Ini ada keterangan dari KPU, saya bacakan ya. KPU buka suara perolehan suara Pilpres belum update sejak 22 Februari kemarin. Ini berita ditulis oleh CNN Indonesia. KPU buka suara soal laman pemilu 2024.kpu.go.id yang tak kunjung menampilkan data terkini dalam hasil penghitungan suara Pilpres 2024. Pantauan CNN Indonesia, data penghitungan terakhir diperbarui pada 22 Februari 2024 pukul 23.00. Ya, itu yang kemarin saya update terakhir, nah itu. Progres data yang ditampilkan adalah 619.579 dari 823.236 TPS atau sebanyak 75,26%. Ya, itu data terakhir kemarin sebelum update yang tadi saya bacakan ya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya terus berproses untuk melakukan koreksi terhadap konversi angka dari hasil pembacaan unggahan foto formulir C hasil plano di TPS yang dipublikasikan dalam laman tersebut. Hasyim menyebut proses publikasi berjalan secara bertahap berdasarkan perkembangan hasil koreksi yang dilakukan. Kendati demikian, Hasyim menegaskan bahwa KPU senantiasa mengunggah foto formulir C hasil plano yang ada di TPS pada halaman tersebut. Adapun Hasyim menegaskan pada sinkronisasi data yang dilakukan. Adapun Hasyim menekankan pada sinkronisasi data yang dilakukan. Kenapa nggak ditayangkan perkembangannya misalkan? Ya karena masih ada yang belum sinkron. Maka bagi yang belum sinkron, menunda dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron. Kata Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU RI pada hari Jumat 23 Februari kemarin. Selain itu, Hasyim juga menjelaskan alasan pihaknya masih terus menayangkan data pada laman tersebut untuk memberikan akses informasi mengenai perkembangan hasil penghitungan suara. Dengan adanya sistem informasi rekapitulasi, maka hasil penghitungan suara dapat dipantau oleh publik maupun calon yang berkontestasi dalam pemilu. Itu tujuan adanya Sirekap, supaya kegiatan hasil pemungutan suara berupa hasil penghitungan suara itu transparan, siapapun bisa akses katanya. Oke, itu saja saya kira update real count perolehan suara Capres-Cawapres pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.